Bismillahirrahmanirrahim. 11 Februari 2024. Suasana jalan raya antar kecamatan yang melintasi ibu kota kecamatan Talawa Barat Laut di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara masih seperti ini. Ada tumpukan batu-batu yang dipenuhi rumput dan ada kolam renang itik di tengah jalan, tepat di depan lapangan bola kaki yang merupakan alun-alun kecamatan. Di seberang sana, di depan sana itu ada yang sedang melakukan aktivitas bola voli, dan di seberangnya lagi ada tembok berwarna kuning panjang. Itu adalah pusat pemerintahan ibu kota kecamatan Talawa Barat Laut. Hampir seluruh bangunan berwarna kuning, tapi hasilnya jalannya juga penuh dengan kubangan-kubangan lumpur yang juga berwarna kuning. Yang ini adalah ruas jalan antar kecamatan yang menuju kecamatan Lede, Gela, dan Samuya. Di sini ada sebuah deker atau gorong-gorong. Di sana ada kubangan, tempat jatuhnya air dari dalam deker dan menciptakan kubangan yang besar sekali. Ini adalah jalan menuju ke belakang puskesmas Nggele, puskesmas di ibu kota kecamatan Taliabu Barat Laut. Ini jalan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Kita akan melangkah ke depan ke arah kecamatan Lede. Di depan kita ada sebuah proyek jalan rabat beton. Sejak 2022 sampai hari ini Februari 2024, hanya separuh jalan dan sudah mangkrak. Kita akan menyusuri jalan ini sampai di ujung jalan. Ya. Di sampingnya ada kolam. Dan ini salah satu bagian yang sudah mengalami keretakan, kerusakan. Seperti inilah suasana ruas jalan Lede, ibu kota kecamatan Talawa Barat Laut dan kecamatan Lede. Nah, di depan kita ini ada simpang 3 yang rencananya juga untuk jalan ke arah Lede. Nah, yang ini, tapi proyek ini tidak dilanjutkan karena Pemda tidak mau membayar ganti rugi lahan masyarakat yang digusur untuk jalan. Sebagian sudah diganti rugi, sebagian tidak mau diganti rugi. Abdea, bikin video dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi jalan ini baru separuh, baru lebar 2,5 meter ini. Sebelahnya juga harus 2,5 meter, tapi tidak dilanjutkan pekerjaannya. Sini ada kios. Sini sudah mulai banyak perumahan juga. Dulu ini sepi. Mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia, Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum Pusat untuk hadir di Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini agar bisa menyelesaikan proyek-proyek bermasalah. Begitu pula kepada Ketua KPK untuk mampir di Taliabu. Kita sudah berada di depan kantor Kemenak Kecamatan Talawa Barat Laut. Nah, jalan ini cuma berapa meter dari depan kantor Kemenak sudah putus. Ya. Itu sudah
ujung jalan yang dirabat beton separuh jalan. Ya, seperti itu. Putus. Di depan lagi ada sedikit rabat beton separuh jalan. Ya, ini dia rabat beton separuh jalan. Nah, ini kondisi proyek jalan rabat beton ruas Gelelede atau ruas Kecamatan Talawa Barat Laut dan Kecamatan Lede. Ya, proyek itu ujung selatan berada di Simpang 4 Desa Beringin Jaya dan ujung utara berada di Simpang 3 Desa Balohang. Seperti itu. Desa Balohang itu sudah masuk wilayah Kecamatan Lede. Nah, dan boleh dikata 90% jalan ruas Gelelede masih berbentuk tanah seperti ini. Nah, di sini ada air yang keluar dari dalam tanah. Dan ini sering kali digunakan untuk mengisi air galon oleh warga desa Gele dan desa Onemai. Ya. Di kiri kanan jalan ini adalah perkebunan cengkeh, cuma karena jalannya sudah lanjut. Jalannya sudah penuh dengan rumput. Ya, terkesan berhutan. Yang berhutan ini sebenarnya badan jalan ini. Badan jalan. Nah, ini sebagian orang sudah bersihkan tepian jalan dengan menggunakan alat pangkas rumput. Ya, zaman sekarang orang pangkas rumput tidak menggunakan lagi parang panjang atau pedang, tapi menggunakan mesin pemangkas rumput. Ini kondisi jalan darat antar kecamatan di Pulau Taliabu, sehingga kebanyakan masyarakat di Kecamatan Talawa Barat Laut menggunakan lautan untuk melakukan penyeberangan massal antar kecamatan. Di wilayah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang sudah mekar dari tahun 2003 sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian Taliabu menjadi daerah otonomi baru lagi, menjadi kabupaten lagi di tahun 2013 atau 2012. Ya, kemungkinan 2013 atau 2014. Nah, jelas sudah 10 tahun yang lalu. Insya Allah 2024 ini Taliabu akan merayakan kembali ulang tahun pemekaran, biasanya dengan mendatangkan artis-artis DKI dalam rangka ulang tahun yang ke-11. Nah, jadi sudah mau menjelang ulang tahun ke-11 Kabupaten Pulau Taliabu, tapi jalannya masih jalan tanah seperti ini. Ya, tinggal beberapa hari lagi. Ini hari tanggal 11. Besok tanggal 12. Kemudian tanggal 13, tanggal 14 pemilihan legislatif dan presiden. Moga-moga siapa saja yang jadi presiden bisa datang ke Taliabu menyaksikan kondisi ini. Ini adalah salah satu sungai yang ada di ruas jalan Gelelede. Nah, di sini ada aliran sungai yang membelah jalan, memotong jalan, tapi tidak pernah dibangun jembatan di sekitar sini. Di depan itu ada sebuah tanjakan berbatu yang sangat sulit dilalui.
Tapi apa boleh buat, masyarakat sudah terbiasa melintas di jalan neraka seperti ini. Ya, di jalan neraka. Tapi begitulah, pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Republik Indonesia saling lempar tanggung jawab. Mohon kepada presiden baru yang akan terpilih esok untuk datang ke tempat ini. Ini namanya perkebunan nipa di Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya, kita akan lanjut ke atas sana. Ya, mendaki bukit itu. Tapi kita akan skip dulu. Di atas baru kita lanjut. Seperti ini bentuk jalannya. Sudah menyempit karena sudah ditumbuhi rumput. Ditambah lagi ada pohon jambu yang tumbang ke tengah jalan. Jalan ini dulu adalah jalan logging perusahaan kayu yang lebarnya lebih dari 15 meter, tapi lama-kelamaan mengecil. Kemudian masyarakat menanam tanaman merapat ke tengah jalan. Nah, seperti itu kondisinya. Bagaikan jalan di neraka. Tapi tak satupun pemerintah daerah yang peduli dengan kondisi ini. DPRD yang lama Kabupaten Pulau Taliabu dan Pemda Pulau Taliabu hilir mudik di jalan ini, tapi tidak peduli dengan kondisi jalan ini. Ini salah satu jembatan yang kedua pada ruas Ngelelede. Di depan ini ada batu-batu besar. Ini adalah aliran air yang tidak segera dibangun jembatannya. Ya, seperti ini. Ya, jadi kendaraan akan lewat di pinggir sebelah sini. Ini ada air mengalir. Itu air mengalir sampai jauh. Seperti itu. Ya. Tidak pernah dibangun jembatan di sini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Menjelang ulang tahun ke-79. Indonesia merdeka. Tapi jalanan antar kecamatan, khususnya antar kecamatan Taliabu Barat Laut dan kecamatan Lede, dua kecamatan dengan konstelasi penduduk terbesar di Pulau Taliabu, jalannya sama sekali tidak pernah diaspal. Dua bupati bergantian selama 18 tahun dari satu famili kakak beradik, tapi tidak pernah berpikir untuk membangun jalan raya yang diaspal dengan rapi dan baik pada dua kecamatan yang saling berdekatan, bahkan berdekatan dengan ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Saat ini kita mungkin baru berada pada jarak antara 30 dan 35 km dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu ke arah utara dari pusat ibu kota kabupaten. Nah, lihat ini sudah banyak yang terbelah jalannya ini. Nah, ini sebuah tanjakan yang cukup jauh pada ruas Ngelelede. Kondisi jalannya seperti ini, seperti yang kita lihat dalam video ini. Nah, ini ada kendaraan yang sedang meluncur di atas, kita harus berhenti dulu. Ya, jalannya sangat sulit. Hadi minum panatu. Nikobo. Video warakat entengana. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Ruas jalan Ngelelede pada sebuah tanjakan panjang di perkebunan nipa. Nah, lihat ini, seperti ini kondisi jalan. Ada
bagian yang dibelah oleh air. Ya, seperti ini. Nah, inilah pekerjaan pemerintah daerah Pulau Taliabu selama 18 tahun lamanya. Sejak masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sampai menjadi ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. 2 periode sebagai bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula dan 2 periode sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Bisa dilihat di video ini, jalannya babak belur. Ini permukaan tanahnya bergelombang ini dan sangat sulit dilalui oleh kendaraan roda 2, apalagi roda 4. Jalannya terbelah-belah karena tanah Taliabu ini batunya sangat kurang sehingga mudah dibelah air. Kita di bagian sini, di sini cukup berbatu sehingga agak bisa bertahan lama. Nah, di kiri kanan jalan ini adalah perkebunan cengkeh. Nah, di bagian sini juga sudah semakin menyempit. Ya, dan ini ketika nanti suatu waktu dibangun atau mau diaspal harus dibuka mencapai 9 meter. Moga-moga yang punya perkebunan cengkeh ini tidak komplain. Inilah nasib masyarakat Pulau Taliabu di usia kemerdekaan Indonesia yang sudah ke 78, menjelang 79 tahun Indonesia merdeka. Dan sudah 20 tahun menjadi daerah otonomi baru. Ya, 10 tahun sebagai Kepulauan Sula dan 10 tahun sebagai Kabupaten Pulau Taliabu. Sebelumnya adalah Kabupaten Maluku Utara dengan ibu kota Kabupaten di Ternate. Provinsinya ibu kotanya di Ambon pada tahun 80-an, 90-an. Nah, ini kita melewati medan berbatu yang sangat sulit dilewati. Ya. Begitu sulitnya ini kondisi Taliabu, tidak ada yang peduli. Sebuah negeri yang sangat kaya raya, memiliki hasil hutan, memiliki potensi alam yang luar biasa, memiliki tambang biji besi dengan cadangan biji besi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Hasil hutan yang telah dieksploitasi dari 1970-an. Kalau tidak salah awal tahun 70-an, 1972. Tapi bisa dilihat kondisi jalan ini. Jalan ini memang dibuka oleh perusahaan logging di tahun 70-an itu. Tapi sampai detik ini setelah mekar 20 tahun yang lalu, sebagai Kabupaten Kepulauan Sula 2 periode dan Kabupaten Pulau Taliabu 2 periode yang dipimpin oleh satu partai politik dari satu dinasti politik. Tapi kondisinya seperti yang kita nonton di video ini. Silakan sebarkan video ini ke seluruh sosial media Anda. Bila mana Anda peduli dengan kondisi jalanan antar kecamatan di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jika Anda peduli dengan pembangunan di negara Republik Indonesia, sebarkanlah video ini di sosial media Anda ke seluruh sahabat Anda di seluruh dunia. Ya, kita sementara melintasi medan yang berbatu. Dan dari sini kita bisa melihat lautan ini sudah mendekati puncak yang tertinggi. Ya, seperti ini. Jadi bisa kita lihat kendaraan hilir mudik di jalan yang begini sulit, berbatu, berlumpur, berkerikil bagaikan di neraka. Ya. Hanya para pemuda-pemuda yang bernyali besar yang bisa melintas di jalan ini. Ya, hanya yang bernyali yang bisa melintas di jalan seperti ini. Luar biasa.
Mohon kepada seluruh manusia yang memiliki nurani, memiliki kemanusiaan, sebarkan video ini. Moga-moga kasihan Pulau Taliabu yang kaya raya, bagian dari Provinsi Maluku Utara, yang katanya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia menurut Presiden Joko Widodo, agar negeri ini disamaratakan dengan negeri-negeri lain yang telah lebih maju di wilayah Republik Indonesia. Minimal jalannya ini diaspal dengan cara yang baik, karena dengan membangun jalan yang baik, roda ekonomi bisa berjalan dengan baik. Roda ekonomi tidak bisa diharap berjalan di lumpur seperti yang ada di depan kita ini. Kita bisa saksikan bagaimana masyarakat kita melintasi lumpur yang begini dalam. Ya. Setiap orang yang melintas akan bingung melihat keadaan ini. Lumpur yang begitu dalam harus dilalui. Begitu sulit. Ini. Pada akhirnya masyarakat kadang harus berhenti melihat keadaan ini. Lumpur. Ya, seperti ini. Mungkin ini Pak Babin Kantipmas ini dari kendaraan ini. Ya, seperti itulah. Saya sendiri bingung harus lewat mana ini karena lumpur di depan ini sangat dalam. Ya, kendaraan yang lewat ini semua ini kendaraan yang memiliki panggung yang cukup tinggi, ground clearance yang tinggi. Kendaraan-kendaraan off-road. Oh, ada yang lewat di atas sana. Oh, ada yang lewat di bawah pepohonan cengkeh. Oh, alternatif masuk di kebun cengkeh. Tapi itu double gas berarti ada yang dalam itu. Kita harus lewat mana nih? Oh, di sana ada motor lewat di bawah pohon-pohon cengkeh ya. Kita coba. Ya. Beginilah kondisi masyarakat di Pulau Taliabu melintasi jalan raya antar kecamatan. Nah, seperti itulah bentuknya. Seperti itu. Seperti itu, kasihan. Inilah nasib masyarakat Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebuah kabupaten di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Kabupaten memiliki hasil hutan yang melimpah dari tahun 1972. Dan dari 2017, eksploitasi biji besi yang terbesar se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara ada di pulau ini. Tapi ruas jalan yang hanya berjarak 30-an kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu masih lumpur seperti ini. Ini baru sekitar 30-an kilometer dari pusat ibu kota, atau mungkin 35, antara itu saja. Yang lebih pasti datang ukur sendirilah. Karena pemerintah tidak menetapkan patok jalan, jarak kilometer di jalan kan harus dibuat oleh pemerintah ini, dibuat patok-patok jarak jalan oleh pemerintah kita ini. Ya, saya akan coba melintas di tempat yang mereka lintasi tadi. Moga-moga selamat. Alhamdulillah, selamat, kita sudah tembus ke seberang. Kita mencoba lewat di situ, di jejak yang mereka lalui tadi. Ini motor metik, lihat, basah. Ini tenggelam, ini air masuk, lihat. Seperti itu kondisinya. Lihat, tenggelam. Melintas di lumpur seperti itu yang cukup dalam. Pemerintah daerah Pulau Taliabu tidak peduli dengan kondisi ini. Ya, ini salah satu ruas jalan dari Puncak Kodi, puncak tertinggi pada ruas Ngelelise, di mana jalannya terbelah dan mulai menyempit. Ya, kita bisa saksikan ada kendaraan yang melintas, itu salah satu penumpangnya harus diturunkan karena berbahaya jika menyeberang di jalan ini atau melintas di jalan ini sambil turun bukit ini sambil boncengan, karena ya tidak diaspal jadi terbelah-belah. Ini harus segera diaspal dan dibangun sistem drainase yang permanen di sekitar sini.
Tapi ini harus dilebarkan dan ada tanaman yang harus diganti rugi. Karena kalau dibangun jalan permanen harus minimal lebar 9 meter. Tapi kondisinya kasihan seperti ini. Ini masih jalan peninggalan perusahaan kayu tahun 70-an. Tapi pemerintah daerah belum mau memperbaiki, belum mau membangun jalan ini dengan cara yang baik. Masih dibiarkan saja seperti ini. Mohon kepada pemerintah pusat untuk segera mengaspal jalan ini dengan cara yang manusiawi, lengkap dengan drainasenya yang permanen di kiri kanan jalan. Ya. Mohon dan mohon. Inilah yang dimaksud dengan air lise. Kita sudah berada di air lise setelah kita melintasi puncak Kodi antara ruas jalan Gelelede. Setelah kita melintasi puncak Kodi menuju ke arah Lede, kita akan tiba di air lise. Di sini ada jembatan darurat yang dibangun oleh masyarakat untuk lintasan motor darat. Ini air lise. Seperti ini wujudnya air lise. Seperti ini. Ya. Ini ada motor yang mau lewat, hati-hati. Ya, seperti itu. Beginilah nasibnya masyarakat Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, di sini ada jembatan. Itu jembatan sudah dipenuhi hutan itu. Cuma tungku. Ini yang dimaksud dengan tungku jembatan itu. Nah, ini tungku sebelah utara atau abutmen. Sana tungku sebelah selatannya sudah dipenuhi rumput, sudah ditumbuhi pohon-pohon. Saking lamanya, ini sudah belasan tahun ini. Jembatan ini tidak diselesaikan, masih dari zaman Kabupaten Kepulauan Sula yang mekar di tahun 2003. Bupatinya Putra Taliabu dari satu partai politik dan dari satu dinasti politik, satu famili. Nah, di sana ada alat berat yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan di situ. Mungkin mau dijadikan besi tua barangkali. Karena tidak diperbaiki oleh tuannya, dibiarkan saja seperti itu. Nah, jalan ini menuju ke arah Kecamatan Gele, Kecamatan Bobong. Ya, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu itu di Bobong. Nah, kemudian yang ini menuju Kecamatan Lede dan Kecamatan Gela, Kecamatan Samuya. Nah, jadi inilah penampakan jembatan air lise yang cuma abutmen sana. Ini jalan khusus kendaraan roda 2, ini untuk kendaraan roda 4. Seperti ini bentuknya. Harus masuk di sungai kalau roda 4. Kalau banjir, luapan airnya akan melintas di sini. Nah, akan melintas di sini bila banjir. Nah, ini adalah tanjakan tinggi antara air lise dan Telaga Biru. Puncak Telaga Biru namanya. Telaga Biru itu nama perkebunan, tapi ada telaga di situ. Telaga kecil, tapi diistilahkan Telaga Biru. Nah, di sekitar sini ada alat berat yang pernah dibakar orang yang tak dikenal ini. Seperti ini, angus. Nah, ini ke arah air lise dan ke arah Gele dan Bobong. Nah, ini yang dimaksud dengan tanjakan air lise yang sangat fenomenal. Tanjakan yang sangat mengerikan karena tidak diaspal. Nah, itu ada kendaraan yang posisinya turun gunung dan ini sangat berbahaya. Kita harus menunggu mereka turun selesai dari puncak baru kita bisa mendaki. Seperti ini bentuknya, hancur babak belur. Seperti ini keadaannya. Nah, kita akan coba mendaki di tanjakan ini. Di saat ini matahari sudah sangat senja. Mungkin sudah mau hampir jam 5:30 ini. Jam 17.30 mungkin. Nah, kita coba mendaki. Tanjakannya berbatu dan lihat sebelah kanan ini terbelah. Dimana kalau ada kendaraan yang jatuh di sini ya luar biasa. Sangat sulit sekali medan ini. Tanjakannya tajam dan tidak diaspal.
lihat ini. Luar biasa, medannya sangat berat sekali. Iya, begitulah kesulitan masyarakat. Luar biasa kondisi jalan Taliabu. Iya, sudah 18 tahun dikasih kesempatan berkuasa di negeri ini, tapi hasilnya begini. Tapi masih ada lagi yang mendukung barangkali ini, karena benderanya masih ada yang berkibar. Hari ini baru diturunkan oleh Bawaslu. Ya, luar biasa ini medan ini. Ini tanjakan air lise yang sangat terkenal. Ini penurunannya tajam sekali. Di sebelah kiri ini ada lubang. Sebelah kanan lagi ada lubang. Ini kalau masyarakat jatuh di sini, ini korban. Korban. Di atas ini masih ada hutan ini. Masih hutan di atas ini. Hati-hati Pak, pelan-pelan. Rem makan itu? Ya. Seperti itu. Sangat berbahaya sekali sebenarnya. Itu makin ke bawah makin tajam penurunannya. Kendaraan ini 24 jam melintas di sini. Pemerintah daerah tahu tapi tidak peduli. Pemerintah provinsi juga tahu. Pemerintah pusat juga tahu tapi tidak mau datang. Harus datang lihat keadaan ini. Ya mohon besok setelah Pilpres siapapun yang jadi presiden datang ke tempat ini, lihat kondisi Kabupaten Pulau Taliabu. Nah, di depan kita ini ada medan yang sangat sulit sekali. Lihat, sudah hancur lebur. Medannya sangat hancur. Nah, ini kita tidak tahu akan melintas sebelah mana ini. Lihat, babak belur. Tanjakan Telaga Biru. Air lise Telaga Biru. Di puncak itu ada nama perkebunan, namanya Perkebunan Telaga Biru. Ini lihat ini, babak belur. Ya. Ya, karena kita lahir di sini, di habitat ini, ya kita sudah terbiasa dengan membawa kendaraan walaupun dengan menggunakan satu tangan. Ya, tapi ini kalau terjatuh terpaksa saya harus loncat ini. Nah, saya siap menerima risiko ini demi untuk memperlihatkan kepada segenap penonton tentang kondisi jalan darat di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ini salah satu medan yang tersulit pada ruas Gelelede. Seperti ini kondisinya. Hanya manusia-manusia pemberani yang bisa melintas di sini, Pak. Tolong, Pak, Bapak Presiden, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, datang lihat ini barang ini. Ini masuk akal kah tidak ini? Di jalan model begini manusia mau lewat akan? Coba lihat itu. Tolong. Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, apa kamar datang lihat ini negeri ini. Kita sudah berada di puncak tanjakan Telaga Biru dari air lise. Dan yang ini jalan menuju ke arah Kecamatan Lede atau Desa Lede. Nah, ini yang dimaksud dengan Telaga Biru. Ya, Telaga Biru yang ini. Setelah naik di puncak, kemudian kita menurun sedikit, kita akan ketemu dengan Telaga Biru. Ini jalan menuju ke arah Gele. Yang ini jalan menuju ke arah Lede. Telaga Biru pas di tepi jalan. Tepi jalan pada ruas Gelede. Itu Telaga Birunya.
Ini sudah sore sehingga pencahayaan sudah agak terganggu. Sebelah barat di balik bukit ini, sehingga cahaya matahari sudah kurang begitu terang. Kita sudah berada di salah satu ruas jalan antara Lede Gele dekat Simpang 3 Baloha, di mana di sini ada pekerjaan jalan rabat beton yang tidak diselesaikan sampai hari ini. Program ini dari Agustus 2022, hari ini Februari 2024 masih seperti ini. Belum ada perkembangan yang berarti. Jadi seperti ini bentuk jalan rabat beton di ujung jalan antara Beringin, Gele, Lede. Kita sudah di ujung sebelah utara ini. Kita akan coba telusuri proyek jalan rabat beton yang bernilai kurang lebih 23 miliar dari Agustus 2022 sampai hari ini Februari 2024. Kondisinya masih seperti ini. Ini di ujung jalan Simpang 3 Balohang Lede. Jadi Simpang 3 dari arah Gele belok kanan menuju desa Balohang, terus Tolong Todoli Gela Samuya belok kiri menuju ke desa Lede. Ini simpangannya. Ini ujung rabat beton yang dibangun dengan nilai 23 miliar. Ini sudah senja, matahari sudah perlahan akan tenggelam. Perjalanan kita mungkin kita akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung kembali di lain waktu. Berhubung sudah menjelang malam, kita harus kembali ke Desa Gele, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.